Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hadna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan segala rahmat dan kasih sayangnya, pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul kembali di sini ya Bu, di aula Dewan Dakwah yang alhamdulillah sejuk ya. Apa kabar ibu-ibu semua? Ini waktunya libur ya, anak-anak libur, yang tahsin juga libur, tapi ibu-ibu alhamdulillah masih bersemangat untuk hadir bersama-sama kita berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya nanti insyaallah ya. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta orang-orang istiqomah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua sangat mengharapkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir biidznillah insyaallah ya Bu ya. Hari ini saya kebagian tugas ini disuruh menyampaikan materi kesehatan karena memang sudah beberapa bulan yang lalu saya izin tidak mengisi di sini karena kegiatan kajiannya waktunya sama, jadi saya tidak bisa membaginya. Alhamdulillah lagi libur, bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Materi kita hari ini adalah nyeri sendi dan penyebabnya. Siapa yang pernah merasakan nyeri sendi? Kayaknya angkat tangan semua deh, saya juga. Karena itu adalah hal yang paling sering kita rasakan ya, nyeri sendi. Tapi terkadang sukanya kita tuh kalau udah rasanya sakit apa Bu? Saya asam urat. Taunya asam urat padahal belum ada pemeriksaan. Nah, yang sebenarnya yang paling pas itu nyeri sendi gitu ya. Penyebabnya apa? Banyak penyebabnya gitu. Nyeri sendi itu adalah rasa sakit dan rasa tidak nyaman pada sendi. Sendi itu apa? Jaringan yang menghubungkan dan membantu pergerakan antara dua tulang. Jadi antara dua tulang, ini lengan bawah dengan lengan atas ini bertemunya dua tulang ya. Ini kalau tulangnya satu kita nggak bisa begini, ya kan? Jadi ini ada tulang lengan bawah, tulang lengan atas. Pertemuannya itu adalah sendi. Jadi satu tulang itu bentuknya seperti ini, satunya seperti ini. Jadi begini dia bergeraknya. Baik di sini, di lutut, di pangkal paha, di mana lagi ya? Di bahu. Semua bentuknya satu mangkuk, satunya kepala. Jadi bergerakannya seperti ini. Itulah persendian. Kalau tidak ada persendian, kita kayak robot. Ya, ya kan? Nah, Allah itu kan maha baik, maha tahu, dan maha pencipta makhluknya sesempurna mungkin ya. Itu dia yang kita rasakan sekarang. Jadi nyeri sendi itu yang kita rasakan bisa berupa rasanya nyeri tumpul. Nyeri tumpul itu maksudnya nggak tahu titiknya tapi sakit aja di sendi itu nyerinya nyeri tumpul atau tajam, ada satu titik yang sakit banget. Nah, kaku ya kan, pernah nggak bangun tidur tangannya nggak bisa bergerak? Nah, kaku itu termasuk nyeri sendi. Panas di sendi, lutut yang paling sering itu kan panas dan agak bengkak. Nah,
Itu intensitasnya bisa ringan sampai berat, bisa hanya sebentar saja atau berkepanjangan menjadi kronis. Nah, nyeri sendi itu bukan nama penyakit, bukan diagnosa penyakit, dia merupakan gejala dari suatu kondisi medis yang kita derita. Penyebabnya banyak. Dan antara lain penyebabnya ya, kalau dilihat di catatan tuh banyak banget penyebab dari nyeri sendi ini. Tapi yang paling sering kita rasakan atau paling sering terjadi itu rematik, asam urat, terus rheumatoid arthritis gitu. Nanti satu-satu kita bahas. Ada juga nyeri sendi yang disebabkan oleh infeksi virus atau karena trauma, misalnya benturan pada daerah sendi. Awal pertama benturan mungkin tidak terasa apa-apa, paling cuma lebam aja gitu ya. Tapi lama-kelamaan trauma itu bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan-jaringan sendi tadi ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama ini. Penyebab nyeri sendi itu osteoartritis. Ini penyakit degeneratif. Maksudnya penyakit degeneratif itu dia berhubungan dengan usia. Dan ini yang paling sering terjadi. Mungkin orang mengenalnya dengan rematik gitu ya. Terjadinya karena tulang rawan di jaringan sendi itu menipis. Maka dia berhubungan dengan usia. Karena kita semakin bertambah usia, organ-organ tubuh kita akan semakin berkurang jumlahnya, berkurang fungsinya, termasuk juga jaringan sendi, jaringan tulang rawan tadi. Jadi semakin bertambah umur, tulang rawan itu akan menjadi semakin menipis, minyak sendinya berkurang, bantalan pelindung itu juga hilang ya. Jadi tadi antara satu tulang dengan tulang yang lain bentuknya begini sama satu begini, itu ada bantalannya, ada minyaknya ya. Jadi dia bergeraknya licin. Kita bergerak itu tidak bunyi-bunyi kan? Tangan kita kan nggak ada bunyi ngek enggak kan? Nah, karena sendinya itu bagus ya. Nah, bertambahnya umur itu semakin menipis, semakin berkurang. Dan nggak ada orang yang jual minyak sendi. Minyak oli banyak, tapi minyak sendi nggak ada yang jual. Jadi kalau ada yang berobat gitu ya, terkadang suka seperti itu, berobat, keluhannya selalu seperti nyeri sendi di lutut, di tangan gitu kan. Terus nanti, dokter saya bisa sembuh nggak ya gitu ya. Saya bingung ya. Sembuh itu hak Allah ya. Sembuh itu hak Allah, menyembuhkan itu hak Allah kan. Tapi secara teori kalau namanya penyakit degeneratif ini kecil kemungkinan untuk sembuh. Kenapa? Kita tambah tua, bukan tambah muda. Semakin bertambah tua tadi kan organ-organ tubuh semakin menurun fungsinya, semakin berkurang jumlahnya gitu kan. Nah, jadi obat-obat yang diberikan barangkali hanya untuk mengurangi rasa sakit untuk penyakit osteoartritis ini ya. Nah, jadi karena berkurang minyaknya, jaringan tulang rawannya juga menipis, maka terjadilah rasa sakit atau kaku pada saat digerakkan. Terkadang suka bunyi ya, suka bunyi kletak-kletak ya. Kalau untuk wanita paling sering terjadi setelah usia menopause, karena hormon estrogen yang ada di dalam tubuh wanita pada saat masa usia subur itu membantu untuk menjaga kualitas tulang, menjaga kualitas sendi. Setelah menopause, hormon estrogennya berkurang. Nah, mulailah yang didukung tadi tuh mulai tidak ada dukungan lagi kan, sudah mulai tambah. Jadi pada umumnya memang sudah di atas 40, di atas 50 mulai timbul nyeri sendi. Jadi kalau ada anak-anak ada ngeluh sendi, itu pasti penyebabnya bukan karena osteoartritis, ada sebab lain ya. Oke. Jadi sekarang kayaknya saya cerita ini kayaknya nyambung gitu ya. Pada pernah merasakan gitu ya.
Dan osteoartritis ini seringkali berhubungan dengan trauma yang berulang. Kalau normalnya misalnya tidak pernah terjadi trauma, mungkin proses degenerasinya itu lama. Tapi kalau misalnya trauma lebih sering terjadi, misalnya lututnya sering kebentur, jadi itu ada proses trauma di situ. Itu akan semakin cepat terjadinya osteoartritis dibanding yang tidak pernah ada trauma di daerah itu, ya. Nah, gejalanya apa? Gejalanya itu rasa kaku dan nyeri pada sendi yang terkena. Kaku atau nyeri pada sendi yang terkena. Umumnya timbulnya perlahan-lahan. Jadi dikit dulu digerakkan kok sakit ya. Taruh minyak, taruh koyo hilang. Udah lupa kita ya kan. Nanti semakin lama, ya itu namanya proses degeneratif. Kita semakin lama semakin atau mungkin kita tidak sadari ini adalah suatu penyakit karena dia timbulnya perlahan. Tahu-tahu udah sakit aja, udah berat aja baru berobat gitu kan. Nah, kalau awalnya rasa kaku sama rasa sakit ini kalau kita istirahatkan hilang dia. Paling sering yang terjadi itu di daerah lutut lah ya, daerah lutut atau siku yang besar-besar itu ya, sendi-sendi besar. Kalau kita istirahatkan hilang rasa sakitnya ya. Nah, tapi lama-kelamaan nanti fungsi sendi menjadi berkurang, nggak bisa bergerak lagi. Ada pernah nggak ngelihat orang yang bentuk kakinya jadi berubah? Nah, jadi lurus, awalnya lurus tapi semakin lama makin bengkok begini karena terjadi proses perubahan otot-otot di sekitar daerah sendi yang terkena tadi itu. Fungsi sendinya menjadi berkurang ya. Kemudian ada pembengkakan sendi bagian lutut yang misalnya kita cerita di bagian lutut itu bengkak ya, kemudian ada bunyi-bunyi tadi, krepitasi tulang. Jadi kalau jangan kletak gitu. Saya pernah loh Bu kemarin itu daerah lutut. Jadi nggak tahu sebabnya, mungkin perubahan posisi. Nah itu ya, perubahan posisi yang tanpa saya sadari. Untuk kita usia di atas 45 sudah mulai ya, mendekati 50 itu. Kalau mau bergerak itu nggak bisa otomatis langsung, nggak bisa tiba-tiba gercep gitu, nggak bisa ya. Misalnya mau dipanggil Bu gitu, tiba-tiba ini bisa sakit nanti tiba-tiba saraf terjepit atau jalan mau lari tanpa disadari nanti kakinya keseleo. Jadi semuanya harus sudah lebih hati-hati untuk usia di atas 50 ya, di atas 50. Kemudian tadi sudah sendi yang terjadi biasanya adalah sendi yang menahan berat badan. Makanya saya bilang tadi daerah lutut yang paling sering utama. Lutut, pergelangan kaki, panggul ya. Kemudian bisa juga di daerah vertebra lumbalis, ini daerah pinggang belakang. Tapi di osteoartritis ini sendinya tidak merah dan tidak panas, dia cuman kaku sama sakit aja. Jadi tidak seperti ada peradangan infeksi di situ, tidak merah dan tidak panas. Gerakan menjadi terbatas. Kemudian jari tangan bangun itu kaku. Bangun tidur terus pelan-pelan digerakkan bisa lagi. Kalau kita sudah mulai bekerja udah nggak sakit lagi kan. Tapi kalau dari bangun tidur kan kita tidur tuh dalam posisi yang tidak bergerak ya, mungkin dalam satu posisi aja. Bisa tuh nanti kalau bangun tuh tangannya kaku gini, nggak bisa bergerak. Pelan-pelan digerakin baru nanti bisa lagi. Nah kalau terus menerus seperti itu, ada jari tangan yang mungkin jadi yang dari beberapa jari tangan yang terkena mungkin ada yang jadi bengkok dan ada benjolan pada bagian sendi ini yang prosesnya lama. Itu osteoartritis ya, yang bisa menyebabkan nyeri sendi. Kemudian yang kedua rheumatoid arthritis, bukan rematik tapi rheumatoid arthritis. Kalau ada oidnya itu artinya dia menyerupai, sama seperti
penyakit tipes dengan tipoid itu beda. Tipes memang benar-benar sakit tipus. Tipoid itu menyerupai. Nah, jadi kalau rheumatoid arthritis ini dia penyakit autoimun sebenarnya. Penyakit autoimun yang melibatkan sistematis seluruh jaringan tubuh. Nah, bersifat progresif dan mengenai jaringan lunak cenderung kronis. Nah, kalau orang yang terkena rheumatoid arthritis ini, kalau pengobatannya tidak benar-benar, itu bisa mengenai jantung, bisa kena jantung, bisa kena paru-parunya. Kalau hanya penyakit rematik saja, penyakit nyeri sendi biasa, hanya di bagian sendi aja yang sakit. Tapi kalau rheumatoid arthritis ini, karena dia sifatnya autoimun, dia bisa menimbulkan penyakit jantung. Terkadang ada orang yang menderita sakit jantung. Sakit jantung apa? Sakit jantung rematik katanya gitu. Ada, karena dia rheumatoid ini. Ada seperti itu ya. Nah, penyebabnya karena autoimun tuh belum diketahui. Jadi autoimun itu sistem kekebalan tubuh kita itu menyerang bagian tubuh kita sendiri. Dikirainnya tuh musuh, maka dibilang autoimun. Kan normalnya sistem kekebalan tubuh kita itu akan menyerang kuman yang masuk, benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi contohnya saja amandel, tahu nggak amandel yang di sini? Itu kalau dibilang sakitnya amandel, berarti kalau kita lihat ada pembengkakan ya, ada pembengkakan di daerah tenggorokan ini, dua kiri kanan. Normalnya semua kita punya tonsil, punya amandel, tapi nggak kelihatan. Jadi normal tenggorokan kita kalau dilihat di mulut itu terbuka. Nah, kenapa dia bisa bengkak? Ini rongga mulut ini kan tempat masuknya segala sesuatu ya. Jadi bisalah masuk kuman, selain dari makanan minuman yang kita makan, masuklah kuman, masuklah bakteri, masuklah virus. Pelindung pertamanya dari rongga mulut itu ya tonsil tadi, ibaratnya tuh tentaranya. Jadi kalau sering banyak musuh yang masuk, tentaranya akan semakin banyak yang keluar kan. Semakin banyak tentara yang keluar, semakin bengkak dia. Itu normal. Tapi kalau yang namanya autoimun, yang diserang bukan cuma yang masuk, bagian tubuh sendiri juga diserangnya. Jadi dia lebih gampang terkena penyakit. Nggak cuman kuman atau bakteri yang masuk yang diserang, tapi anggota tubuh sendiri juga diserang. Jadi kalau di rheumatoid arthritis, bagian jaringan sendinya itu juga diserang sama dia. Jadi suka bengkak, sakit gitu kan. Nah, bisa penyebarannya bisa sampai ke jantung, bisa sampai ke paru-paru. Kelainan sistem imun pada umumnya penyebabnya. Nah, karena dia bersifat sistemik, maka seluruh alat di tubuh kita bisa diserang. Kalau bisa kena mata, paru-paru, jantung, ginjal, jaringan ikat lainnya. Kalau di paru-paru dia menimbulkan fibrosis paru. Jadi paru-parunya ada jaringan, tidak bisa berkembang sempurna, tidak bisa mengembang sempurna pada saat bernafas. Kalau di jantung menjadi perikarditis atau miokarditis, jadi ada radang di selaput jantung atau di bagian jantung lainnya, itu ya. Dan rheumatoid arthritis ini lebih banyak mengenai wanita pada usia 30 sampai 40 tahun. Jadi usianya lebih muda. Usia lebih muda. Gejala yang dialami, yang dirasakan, rasa kaku pada pagi hari, itu khas. Rasa kaku pada pagi hari mulai dari bangun tidur sampai kurang lebih 2 jam. Ada kaku-kaku di bagian sendi-sendinya, nggak cuma tangan, kaku, nanti pelan-pelan hilang, 2 jam hilang. Nah, kemudian ada pembengkakan di jaringan lunak sendi. Nah, ini yang ada bengkak, misalnya ada bagian ini kok agak bengkak ya, bengkak, tapi bukan tulangnya. Kalau dipegang agak lunak, kalau tulang kan keras, jadi ada pembengkakan dan ini bisa berlangsung lebih kurang 6 minggu disertai dengan rasa nyeri tadi ya. Nah, nyeri pada sendi yang terkena kalau digerakkan sekurang-kurangnya 1 sendi. Kalau osteoartritis biasanya menyerang sendi kiri kanan barengan. Kalau osteoartritis ini
satu sendi yang terkena, sebelah saja yang terkena, enggak dua-duanya. Ya. Rasa nyeri itu timbul kalau digerakkan. Kalau dia tidak bergerak itu juga tidak nyeri, tapi kalau digerakkan terasa nyerinya. Kalau sudah terkena banyak sendi, ada beberapa sendi yang terkena poliartritis, banyak sendi yang terkena simetris kiri kanan dan serentak terjadinya, itu timbul rasa sakitnya itu dibilangin serentak, bukan tiba-tiba sakit semua. Kelang beberapa hari, mungkin awalnya sebelah, kemudian kelang berapa hari kemudian sebelahnya lagi, kemudian nyambung lagi ke sendi berikutnya. Jadi lama-lama banyak sendi yang terkena pada satu masa. Nah, jadi tidak cuma sekedar nyeri di lutut saja, dia bisa di lutut, bisa di siku, bisa di mana-mana. Di semua sendi terjadinya secara serentak dalam jangka waktu yang berbeda beberapa hari sampai minggu gitu ya. Dan ada kelainan radiologis. Kalau udah seperti ini, biasanya orang yang berobat itu sama dokternya dilakukan tindakan ronsen, dilihat ada perubahan apa di bagian sendi yang terkena tadi. Dan kalau rheumatoid arthritis ini ada perubahan pada tulangnya, ada dekalsifikasi, ada seperti penulangan di bagian sendi yang terkena tadi, ya. Pemeriksaan rheumatoid faktornya positif. Pada nyeri-nyeri sendi yang lain tidak ada pemeriksaan rheumatoid faktor atau diperiksa pun negatif. Tapi kalau rheumatoid faktor positif, dia cenderung ke arah rheumatoid arthritis. Penderita sering mengeluh adanya rasa sakit dan pembengkakan pada sendi-sendi kecil atau jari tangan, dan dimulai dari sendi metakarpus palingal itu antara ini 1, 2, ini sendi-sendi kecil ini, nyarinya di sini, disertai dengan bengkak yang bengkaknya di sini, bagian pergelangan tangan, lebih seringnya di sini. Jadi tangan ini mulai sakit, kaku-kaku, kemudian ada pembengkakan di sekitar sini. Nah, kemudian nanti bisa melibatkan sendi-sendi yang lain. Kalau diperiksa ke dokter, disuruh ronsen, ada proses penulangan pada sendi yang terkena. Nah, itu ya dua penyebab radang sendi. Tidak bisa dibahas secara lengkap karena nanti kalau satu materi, misalnya kita bahas rheumatoid arthritis, habis semuanya nanti materinya, ya. Jadi lanjut lagi penyebab nyeri sendi, karena judul kita nyeri sendi, ya. Dan ini penyebabnya. Penyebab nyeri sendi yang lain adalah asam urat. Nah, ini yang paling sering kedengeran. Sakit apa, Bu? Asam urat. Udah periksa belum asam uratnya? Belum. Terus nanti beli ke apotek, beli obat asam urat tanpa pernah diperiksa berapa kadar asam uratnya. Nah, suka salah kaprahnya di situ. Sebenarnya kalau dia bilang saya sakit sendi, nyeri sendi, mungkin beda obat yang dikasih, ya. Asam urat ini disebut juga gout arthritis. Penyakit ini sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Dulu disebut penyakit para raja karena penyebabnya adalah makanan-makanan enak. Ya, penyebabnya makanan enak, yang pada zaman itu yang bisa makan enak itu raja. Jadi yang kena raja-raja. Berarti kita semua raja-raja kalau kena asam urat, berarti kita bayian raja-raja. Ya. Memang bukan penyakit yang mematikan. Gout arthritis ini bukan penyakit yang mematikan, tapi dia menyakitkan. Karena rasa nyeri yang ditimbulkannya sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, kita ini kalau dalam kondisi sehat, kita suka lupa dengan tubuh kita sendiri. Apakah tubuh kita perlu istirahat, apakah kita perlu makanan sehat, suka lupa. Tapi kalau udah mulai sakit, ini ujung ini aja sakit, udah mulai sibuk nih kita nih. Kenapa ya? Ini kenapa? Nah, kalau udah mulai timbul rasa sakit, baru kita boleh menyadarinya. Gout arthritis atau asam urat terjadi akibat adanya peningkatan kadar asam urat di dalam darah. Asam urat itu merupakan zat sisa yang dibentuk oleh tubuh pada saat regenerasi sel.
Jadi tubuh kita kan akan terus membentuk sel ya, perbaikan sel. Nah, pada saat proses perbaikan sel itu adalah yang namanya metabolisme purin. Metabolisme purin. Hasil sisanya itu adalah asam urat. Itu kalau dari dalam tubuh. Jadi bukan berarti kalau kita kan asam urat itu dari makanan yang kita makan saja, bukan. Di dalam tubuh kita juga menghasilkan asam urat dari metabolisme purin tadi ya. Kemudian asam urat ini dibuang melalui ginjal. Ginjal adalah alat pengeluaran semua zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ya. Jadi dibuang melalui ginjal, dikeluarkan bersama urin. Nah, jika kadar asam urat di dalam darah itu jumlahnya meningkat, maka ginjal bisa tidak mampu membuangnya. Ginjal tidak bisa membuangnya karena jumlahnya banyak di dalam tubuh ya. Nah, sehingga menumpuklah asam urat di dalam darah. Kita periksa dalam darahnya, oh asam uratnya tinggi. Artinya sudah berlebihan. Normalnya asam urat itu dibuang. Jadi nggak ada yang ada, tapi jumlah dalam kadar normal, ya kan? Normalnya kalau untuk wanita tuh 2,6 sampai 5,5 wanita. Kalau laki-laki 3,5 sampai 7 normal. Ada, harus ada. Nggak mungkin kita nggak ada karena metabolisme itu ada dalam tubuh, regenerasi sel ada, tapi jumlahnya normal. Kalau diperiksa kadarnya untuk wanita misalnya sudah 8, berarti ginjal sudah yang harusnya dibuang sudah dibuang. Ini masih banyak, makanya dia beredar di dalam darah. Diperiksa darahnya ada asam uratnya ya. Sama seperti kayak orang penyakit gula. Normal kita punya kan gula darah, normal punya, dibagi ke seluruh tubuh menjadi bagian dari energi normal. Diperiksa kadar gula darah normal di bawah 120. Kalau kadarnya tinggi berarti berlebihan sudah ada di dalam darah yang menjadi suatu penyakit. Nah, sama seperti ini asam urat juga seperti itu. Nah, kalau asam urat numpuk di darah itu disebut hiperuresemia. Penumpukan kadar asam urat di dalam darah. Nah, terjadinya gout ini, nah pada saat misalnya kadar asam urat ini tinggi di dalam darah, diperiksa juga kencingnya, itu kadar asam uratnya juga pasti tinggi. Karena yang dibuang di ginjal itu semampunya ginjal, dan semampunya ginjal itu bisa melebihi juga kadar normalnya. Jadi kalau sudah tinggi di darah berarti di urinnya juga tinggi kadar asam uratnya yang bisa dikeluarkan ya. Kalau dia sudah berlebihan di dalam darah, maka asam urat ini menumpuk di jaringan terutama daerah persendian. Dan dia bentuknya seperti kristal. Sering disebut kristal asam urat. Runcing-runcing gitu. Nah, Ibu bayangin tuh yang numpuk runcing-runcing itu di dalam sendi. Makanya kalau bergerak sakit. Membentuk kristal asam urat namanya, bentuknya seperti jarum-jarum. Saya nggak buat ini ya, apa namanya, gambarannya. Kadang kalau lihat tuh, loh ada ini toh di dalam persendian saya gitu, kok seperti jarum-jarum gitu. Serangan asam urat ini muncul akibat pertahanan tubuh. Kristal asam urat merupakan benda asing ya. Kristal asam urat itu kan merupakan benda asing. Kalau dia sudah berlebihan, kemudian menumpuk, maka timbul rasa sakit itu karena pertahanan tubuh yang membaca bahwa ini adalah benda asing, sehingga timbullah rasa nyeri. Ya. Bagaimana caranya peningkatan produksi asam urat itu bisa terjadi? Ada 3 sebab. Yang pertama, asupan makanan. Asupan makanan yang banyak mengandung purin, antara lain emping melinjo, jeroan hati, babat, usus. Itu kan makanan enak semua ya. Maka dibilang dia penyakit para raja. Jadi bukan cuma sekedar emping melinjo, kacang-kacangan, ternyata jeroan, hati, babat, usus itu juga mengandung purin yang tinggi.
purin yang tinggi, sehingga kalau dimakan terlalu banyak bisa menimbulkan peningkatan kadar asam urat. Itu penyebab satu dari makanan kita. Yang kedua, ada tumor. Ada tumor di dalam tubuh. Tumor itu merupakan jaringan otonom, jaringan yang tumbuhnya tanpa ada kontrol. Tumor itu adalah benjolan yang ada di dalam tubuh yang tidak pada tempatnya. Kalau saya dulu belajar waktu masih kuliah kan, kalau ditanya apa definisi tumor, benjolan di dalam tubuh kecuali payudara. Kan benjolan juga, tapi itu normal ada kan. Nah, jadi kalau yang ada benjol, misalnya di sini ada benjolan, nah itu tumor. Kanker itu apa? Kanker itu adalah tumor yang sel di dalamnya adalah sel yang ganas. Ya. Jadi tumor itu jaringan otonom yang tumbuh sendiri tanpa ada kontrol dari tubuh. Karena dia tumbuhnya itu di luar kondisi normal, jadi cepat pertumbuhannya cepat dan terjadi proses regenerasi selnya juga tinggi, sehingga produk asam uratnya meningkat, ya kan? Ya kan, ngerti ya? Ngerti apa ngerti? Tumor itu adalah benjolan yang timbul karena proses jaringan tubuh itu berkembang tanpa ada perintah, berkembang sendiri dalam waktu cepat. Nah, berkembang sendiri kan ada proses regenerasi yang kita bilang tadi kan. Proses regenerasi di dalam tubuh itu menghasilkan purin. Purin tadi sisanya asam urat. Nah, kalau ada tumor, benjolan yang prosesnya terlalu cepat, proses regenerasinya juga cepat, hasil purinnya, asam urat yang dihasilkan juga banyak. Nah, jadi kalau bisa dicurigai adanya tumor kalau misalnya ada asam urat yang kadarnya terlalu tinggi di dalam tubuh. Itu dua penyebab. Yang ketiga, fungsi ginjalnya tidak baik. Ginjal fungsinya membuang. Kalau ginjalnya sudah tidak baik, dia nggak bisa buang banyak-banyak. Akhirnya yang beredar di dalam tubuh jadi lebih banyak. Jadi ada 3 penyebab kadar asam urat kita tinggi. Kalau cuma sekedar makanan kita yang berlebihan tadi, itu bisa kita atasi. Batasi makanan-makanan enak tadi, ya kan? Kurang-kurangi. Ini habis hari raya Idul Adha ini masih banyak daging, babat, usus di rumah. Dikurang-kurangi ya, bukan tidak boleh, tapi tidak berlebihan. Itu tadi. Kemudian sekarang gejalanya. Gejala dari asam urat ini ya. Nyeri sendi. Nah, masuk lagi nyeri sendi. Pertama kali muncul ini khas untuk asam urat biasanya di sendi ibu jari kaki. Pertama kali terasanya di situ, itu khasnya di situ. Untuk asam urat. Ibu jari kaki, telapak kaki, sendi lutut, naik ke siku. Jarang terjadi pada sendi pergelangan tangan dan sendi bahu. Lebih sering kalau udah jempol kaki kenapa ada sakit-sakit ya? Udah agak-agak curiga sedikit itu ya. Kemudian ada nyeri tekan, panas, bengkak, merah, dan ada demam. Walaupun demam ini jarang ya. Nah, kemudian rasa panas dan bengkak di sekitar sendi biasanya hanya mengenai satu sendi. Namun pada penyakit lanjut dapat terjadi pada beberapa sendi dan mulai terlihat pembengkakan sendi yang terasa keras, disebut tofus. Asam urat yang kronis itu bisa menimbulkan benjolan ya, bengkak pada sendi, dan biasanya pada sendi kaki atau telapak kaki itu ada bengkak. Pembengkakan itu namanya tofus. Itu kalau dibelah itu dibuang, dia seperti apa ya, seperti kapur-kapur itu, terbungkus di dalam selaput, dan buangnya harus sak selaputnya, kalau enggak dia akan balik lagi. Namanya tofus. Sering dijumpai pada usia lanjut. Ada pembengkakan di beberapa tempat di bagian sendinya, itu tofus itu bisa kadar asam uratnya pasti tinggi itu. Dan asam urat ini dibagi atas 3 tahap. 3 tahap
rasa sakit ya. Yang pertama tahap akut. Tahap akut ini nyeri sendi yang khas tadi di daerah kaki, jari kaki itu selama 5 sampai 7 hari. Tahap akutnya 5 sampai 7 hari. Dan ini bisa sembuh sendiri sehingga sering diabaikan karena mungkin dikiranya keseleo. 5 sampai 7 hari nggak ada bengkak, hanya sakit saja di daerah sendi kaki tadi, sering sembuh sendiri sehingga dikira keseleo. Nah, atau nyeri otot biasa. Setelah serangan yang pertama ini, penderita tidak mengalami serangan lagi selama beberapa waktu, biasanya 1 sampai 2 tahun. Jadi kalau sekarang sudah mulai terasa sering sakit, mungkin dulu pernah, kitanya nggak tahu, nggak dianggap karena mungkin keseleo kakinya gitu kan. Hanya sampai 5 sampai 7 hari diminumin obat penghilang nyeri udah hilang dia. Tahap kedua disebut akut intermittent. Disebut akut intermittent tadi, gout arthritis akut, ini gout arthritis akut intermittent. Nyeri sendi yang khas tadi seperti tahap pertama, namun kejadiannya lebih sering dan mulai dekat jaraknya. Jarak sakitnya lebih dekat. Interval serangan semakin pendek, serangan semakin lama, dan sendi yang terkena semakin banyak. Ini yang baru buat orang mulai berobat, ya kan? Semakin sering sakit, jarak serangannya itu serangannya tambah lama, dan sendi yang kena makin banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga disebut kronik bertofus. Biasanya ini sudah terjadi lebih dari 10 tahun. Jadi proses kronis ini bertahun-tahun, sampai sudah 10 tahun baru timbul yang benjolan-benjolan tadi, pembengkakan tadi. Suka terlihat benjolan-benjolan pada persendian dan sering meradang, merah gitu ya, merah sakit yang disebut tofus tadi. Isinya kristal asam urat yang mengeras seperti kapur. Jadi kok dia dibelah gitu, dikeluarkan, dia bentuknya seperti serbuk, seperti kapur. Asam urat ini. Tofus ini menyebabkan kerusakan permanen di sendi yang terkena sehingga bisa menyebabkan kecacatan pada sendi yang terkenanya, ya, gitu ya. Nah, itu penyakit nyeri sendi yang paling sering terjadi. 3. Penyebab lainnya banyak, seperti septic arthritis. Septic arthritis ini radang sendi yang terjadi karena infeksi kuman di dalam sendi. Jadi ada kuman di dalam sendinya, maka disebut septic arthritis. Paling sering terjadi di lutut, bisa juga di daerah panggul, bahu, dan sendi lainnya. Tapi ini jarang dijumpai. Kemudian psoriasis arthritis. Psoriasis ini suatu penyakit kulit yang tubuhnya itu gatal-gatal dan seperti bersisik. Kok lagi timbul gatalnya itu seperti bersisik dan dia merah semuanya. Nah, orang yang menderita penyakit psoriasis ini bisa kena sendinya, maka disebut psoriasis arthritis, radang sendi yang disebabkan oleh penyakit psoriasis ini. Kemudian lupus ini penyakit autoimun. Pernah dengar nggak lupus? Sekarang ini semakin banyak penderita lupus, penyakit autoimun itu semakin banyak. Ya mungkin karena pola hidup kita yang sudah semakin sembarangan ya. Makanan kita semakin banyak macamnya yang serba instan. Itu yang bisa menyebabkan seperti itu. Dan ada yang terakhir ini juvenile idiopathic arthritis. Nah, ini terjadi pada remaja atau anak di bawah usia 16 tahun. Jadi kalau ada anak-anak sering nyeri sendi gitu ya, umur di bawah 16 tahun, ini juvenile, jadi khusus untuk anak-anak. Dan ini biasanya sistem kekebalan tubuh menyerang sel dan jaringan sendi yang sehat. Umumnya disebabkan oleh faktor keturunan dan lingkungan seperti virus. Virus juga bisa menyebabkannya. Faktor keturunan juga bisa menyebabkan terjadinya juvenile idiopathic pada anak-anak ya. Oke. Jadi itulah penyebab-penyebab dari nyeri sendi. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ada keluhan nyeri sendi,
Kalau belum mau berobat ke dokter, mau beli obat sendiri, jangan bilang saya sakit asam urat, jangan bilang saya sakit asam urat. Ya, nyeri sendi kalau dibilang sakit asam urat, nanti dikasihnya obat menurunkan asam urat. Sebenarnya kita nggak tahu asam urat kita naik apa normal. Ya. Oke, sekarang apa faktor resiko dari nyeri sendi ini yang membuat kita tuh gampang kena? Itu apa faktor resikonya? Pertama, berusaha lanjut di atas 60, di atas 50 lah ya, tapi paling sering paling banyak itu ada di atas 60 tahun. Bertambahnya usia, cairan sendi tadi kan semakin berkurang ya. Itu yang seperti saya sampaikan tadi. Ini disebut penyakit degeneratif, kecuali asam urat bukan degeneratif, tapi kalau rematik, osteoartritis tadi itu ada penyakit degeneratif. Semakin bertambah usia, minyak sendi berkurang, jaringan tulang rawannya juga semakin menipis, mulailah timbul. Apalagi biasanya juga olahragawan malah biasanya cepet ya, karena sering ada trauma di daerah-daerah kakinya. Kemudian faktor resiko kedua, kegemukan, ya, obesitas, karena sendi nanti yang terkena adalah sendi yang menopang berat badan tubuh. Ya, kalau berat badan kita melebihi ukuran normal dengan tinggi badan yang kita ada, maka beban di kaki, beban di sendi panggul, sendi lutut. Nah, di situ ya. Menurut American Association of Orthopedic Surgeons, mereka menyatakan bahwa orang yang obesitas itu 20 kali lebih berisiko mengalami nyeri sendi dibandingkan oleh orang yang normal. Makin bertambah umur, berat badannya masih kalau kita berat badannya berlebihan, obesitas atau kegemukan, semakin bertambah umur untuk menjadi kurus itu susah. Ya, saya makannya nggak banyak, tetap gemuk gitu. Kenapa? Karena lemak tubuh itu kayak sudah paten di tempatnya. Ibaratnya dia tabungan di sini udah ada kantongnya, di sini ada kantongnya. Jadi makan dikit nempel, makan dikit nempel. Kita nggak makan, ini tetap ada. Solusinya gimana? Kalau masih bilang seperti itu harusnya olahraga. Tapi kalau udah usianya lanjut, olahraga seperti apa yang mau dilakukan kan? Kita kan nggak bisa olahraga yang berat. Nanti kurus tidak, patah ya kakinya. Jadi sebisa mungkin diusahakan berat badan itu ideal lah. Jangan makan yang berlebihan. Ada orang bilang, saya kalau lagi marah atau saya kalau lagi sedih larinya makan. Enak pada saat itu, akibatnya ya kan, apalagi kalau marahnya terus-terusan, berat badannya akan bertambah terus ya. Jadi pengalihan sedih, pengalihan marah itu jangan makan. Pengalihannya apa? Beres-beres rumah, selesai kan kerjaan. Itu dua. Kemudian gerakan berulang pada satu sendi. Gerakan berulang pada satu sendi. Apa ya ini sepertinya contohnya ya. Main HP. Yang paling sering nanti kena ininya nih. Tapi ini gak ada beban ya. Ada yang beban biasanya itu tekanan pada daerah sendi itu, misalnya sering pakai sepatu tinggi high heels, itu berpengaruh kan. Kalau kita pakai high heel itu posisi kaki begini ya, ini kan tekanan di tumit, tekanan di tumit ini lebih tinggi, lebih berat dibandingkan kalau kita pakai sepatu datar ya kan. Kalau sepatu datar kan rata begini dia, kalau ini kan dia harus begini, posisi kakinya itu kan tidak posisi normal, dan itu kalau berlangsung terus menerus nantinya akan lebih gampang kena radang sendi. Posisi posisi tubuh yang seperti itu. Kurang aktivitas fisik akhirnya kan obesitas, gitu ya. Kemudian merokok.
Merokok itu nikotin pada rokok dapat meningkatkan risiko nyeri sendi kronis. Pada beberapa keadaan, pada setiap penyakit, selalu merokok ini menjadi faktor risiko. Penyakit apa saja, ya. Bahkan penyakit sendi saja pun merokok menjadi faktor risiko. Apalagi yang penyakit paru-paru, jantung, darah tinggi itu risikonya sangat besar. Jadi kalau ibu-ibu yang punya anak atau suami atau adik yang merokok, disarankan untuk berhenti. Walaupun tidak gampang nyuruh mereka berhenti ya, tapi ada usaha kita menyampaikan bahwa ini tidak baik. Setelah itu mereka tidak mendengar, itu sudah menjadi tanggung jawab dia sama Allah, ya. Tapi ada tanggung jawab kita untuk awalnya memberitahu bahwa ini tidak baik untuk dirinya dan orang lain, merokok itu. Kemudian pernah mengalami cedera sendi. Cedera sendi tadi saya bilang pernah kebentur atau pernah jatuh, pernah kecelakaan yang mengenai sendi. Nah, itu menjadi faktor risiko untuk bisa timbulnya nyeri sendi ke depannya nanti. Kemudian memiliki kelainan bentuk atau cacat pada tulang sendi atau tulang rawan sejak lahir. Ini resiko ya, faktor resiko. Kemudian daya tahan tubuh yang lemah, ini berhubungan dengan autoimun tadi. Kemudian menderita penyakit ginjal atau hati, berhubungan dengan peningkatan kadar asam urat tadi. Menderita depresi, cemas atau stres, berpengaruh ternyata ya. Depresi, cemas atau stres bisa menyebabkan nyeri sendi karena hormon-hormon yang dihasilkannya itu membuat tubuh menjadi tidak sehat. Maka jangan banyak-banyak stres. Hidup ini dinikmati, disyukuri, ya, dilakoni ya. Jangan kita cuma melihat orang lain, kok dia enak ya, kerjanya sama, kok rumahnya lebih besar dari rumah saya. Itu kan buat sakit kepala ya. Rezeki itu udah Allah atur. Rezeki itu udah Allah atur. Jadi kalaupun misalnya dia dikasih rezeki lebih mungkin dari yang lain, ya udah biarin aja. Syukuri yang kita masih punya rumah. Lihatnya ke bawah, masih ada saudara-saudara kita yang belum punya rumah kan itu. Jadi kita nggak ngeliat ke atas, nggak sakit kepala, nggak stres, malah akan timbul rasa syukur karena kita masih diberi Allah rumah ternyata. Ya, itu salah satu sisinya aja. Bagaimana pengobatan nyeri sendi? Tadi faktor risiko sudah, sekarang pengobatannya seperti apa? Tujuan pengobatan itu meringankan nyeri atau peradangan, kemudian memperbaiki fungsi sendi kalau memang masih bisa diperbaiki, mengobati penyakit dan kondisi yang mendasarinya. Karena tadi ada penyakit nyeri sendi yang disebabkan oleh penyakit-penyakit lain. Jadi kalau terkena itu pengobatan kita adalah menghilangkan rasa sakit sendi tadi sama mengobati penyakit yang mendasari nyeri sendi tadi ya. Itu bisa dilakukan penanganan mandiri dulu, maksudnya kita sendiri dulu melakukan, baru kalau misalnya tidak ada perubahan baru kita berobat ke tenaga medis. Kalau gejalanya masih tergolong ringan, bisa diterapi mandiri di rumah. Contohnya dengan beristirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini juga salah satu bentuk kita menghormati diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri dan tidak menzolimi diri kita sendiri. Pernah nggak sih kalau lagi kerja di rumah itu terus istirahatnya jam 3, belum makan, belum geletaan? Kenapa? Belum beres, piring belum habis kecuci, pakaian masih ada yang kotor, masakan belum beres, benar kan? Itu di depan itu belum disapu. Alasnya tanggunglah dikit lagi. Itu kita sudah menzolimi diri kita sendiri. Yang harusnya kita makan di jam berapa, harusnya kita istirahat dulu sebentar, tapi tidak kita lakukan dengan alasan tanggunglah. Jangan-jangan sholatnya nanti dulu lah, tanggung. Ya. Jadi intinya kita ini memang harus, ya terutama ibu-ibu ya, harus beres-beres rumah lah. Kita nggak usah berbicara bekerja di luar, nggak usah. Intinya ibu-ibu itu harus beres-beres rumah, dan pekerjaan rumah itu nggak beres-beres 24 jam tuh nggak cukup ya kan.
pasti masih ada aja yang kurangnya. Selesai ini masih kepikiran, kayaknya gosokan masih numpuk, gitu kan? Masih nggak kan beres-beres. Tapi kalau kita melakukannya dengan apa ya? Diikutin urutannya, kemudian nggak usah maksain. Nah, kalau di rumah itu masih banyak anak-anak mungkin ya, rumah kotor nggak beres-beres gitu ya kan. Tapi kalau anaknya sudah besar-besar, kan bisa saja mungkin berbagi dengan anaknya, ya, berbagi dengan anak. Jadi nggak kita semua yang mengerjakan. Pada saatnya mungkin mengerjakan setengah itu belum selesai, tapi badannya udah capek. Ya udah, duduk, tiduran dulu, luruskan dulu badannya. Pernah nggak ngerasa posisi biasa masak segala itu berdiri ya? Kemudian kalau kita duduk, rasa nggak sakit di pinggang, rasa sakit di kaki, kaki mesti bergerak-gerak dulu ya kan? Nah, kenapa? Karena kaki itu kan menahan tubuh kita, posisinya tegak terus, ini kan beban. Jadi biarkan dulu dia bergerak dulu, kita jalan-jalan dulu, tiduran dulu, ratakan dulu badan kita ini. Nah, setelah agak enakan, mulai lagi kalau memang belum selesai. Waktunya makan dulu, walaupun mungkin cucian piring masih banyak, ya udah biarin aja dulu, ya kan? Emang ada SPI yang periksa? Ibu jam 12 kok belum beres-beres? Ada nggak ada kan? Kan semuanya kita yang ngatur, semuanya kita yang ngatur. Jadi hargai diri kita sendiri. Jangan nanti udah sakit baru, oh iya ini kecapean, judulnya kecapean gitu. Selalu seperti itu kita ini ya. Ya kenapa, orang saya juga perempuan, karena juga seperti itu kan. Makanya saya bisa ngomong. Jadi akhirnya kalau saya sekarang ini sudah menurunkan target. Harusnya sehari ini semua beres. Nggak beres, ya udah, biarin aja dulu. Ya kan? Yang penting saya bisa istirahat, saya makan tepat waktunya. Nah, kalau nanti sanggup, badannya masih kuat dikerjain, kalau nggak besok lah. Gitu, nggak ada yang ngejar-ngejar, yang penting nggak kotor-kotor banget rumah itu ya kan. Ngepel nggak usah tiap hari, ngajarin males dokternya katanya. Kalau anaknya udah gede-gede, ngepel nggak usah tiap hari. Jadi itu ya, beristirahat yang cukup. Kemudian mengompres bagian sendi yang bengkak dengan kantong es selama 15 menit beberapa kali sehari. Kalau dia bengkak ya. Kemudian bisa merendam sendi yang nyeri dengan air hangat ditambahin garam. Air hangat pakai garam. Kalau tangannya misalnya kaku pagi-pagi gitu, atau kakinya kaku, rendam air hangat pakai garam untuk melancarkan sendi-sendi tadi yang kaku-kaku tadi, bisa mengurangi. Nah, kalau enggak juga pakai koyo, pakai balsem, pakai minyak-minyak anget. Nah, itu ya. Udah tempelan semuanya, udah siap dikirim. Pakai koyo udah siap dikirim. Kemudian mengistirahatkan sendi yang sakit. Kalau sendi kaki yang sakit, lutut yang sakit, kalau misalnya ibu masih mau bekerja, jangan banyak berdiri. Posisi duduk saja. Jadi tidak beban, kaki itu menahan berat badan kita. Kalau misalnya tangannya yang sakit, sini sakit atau bengkak, jangan gantung di pangku gini. Jadi dikasih istirahat sendi yang sakit tadi. Nah, kalau berat badannya obesitas, diturunkan berat badan. Ya tidak harus sampai kurus-kurus banget, nggak. Yang penting disesuaikan dengan tinggi badan kita ya. Pernah lihat yang di TV itu yang berat badan 200 kilo, ada yang 200 dan 300, itu sudah berlebihan itu ya. Dan satu lagi, yang masih punya anak kecil atau ibu-ibu yang udah punya cucu, kalau yang masih balita itu jangan dulu seneng kalau anaknya itu gendut, jangan, karena nanti akan susah menurunkannya. Biarlah dia nggak usah terlalu gendut, yang penting sehat.
Dan biasanya kalau balita itu yang berat badan berlebih itu minumnya susu formula pada umumnya. Kalau ASI cenderung nggak gendut, cenderungnya kurus tapi kuat, daya tahan tubuhnya kuat. Tapi kalau susu formula kan pasti banyak ini ya, banyak tambahan-tambahannya, itu cenderung gemuk. Iya, mungkin bayinya gendut banget gini, seneng ya digituin ya. Kalau masih bisa dia tuh banyak bergerak, aktif, mungkin nggak masalah. Tapi kalau dia sudah nggak bisa bergerak lagi, ada bayi umur 7 bulan beratnya 15 kilo. Kemarin ada kan bayi itu, kan kasihan kita ngelihatnya. Bukan seneng lagi udah gitu, jadi sakit. Nah, jadi diatasi yang punya bayi dan balita, kalau memang bisa ASI itu jauh lebih bagus. Terkadang begini, saya ada yang berobat ke rumah ya, masih muda, terus punya bayi. Saya tanya, bayinya dikasih ASI enggak bu, kamu kerja enggak, terus kenapa bayinya enggak dikasih ASI? Enggak ada ASInya. Kebanyakan kalau saya melihat sekarang yang ibu-ibu muda itu nggak ngerti apakah memang nggak mau nyusui, tapi kebanyakan nggak mau usaha kalau ASInya nggak ada. Banyak makan apa kayak sayur segala macam gitu kan. Udah cuma sebulan aja terus nggak keluar lagi ASInya. Jadi kan kasihan bayinya, dikasih susu formula aja. Dicoba ya, dikasih gratis sama Allah ya. Kasih gratis yang kandungannya sempurna ya, dibanding susu formula malah mau yang beli susu formula. Dan dengan bangganya, susu anak saya ini loh yang harganya sekaleng segini loh, lagi mampu. Kalau nggak mampu, jadi saran untuk yang masih Mbak Olga, ibu muda, kalau nanti punya bayi, itu dari mulai hamil diusahakan untuk bisa ASInya banyak, dengan banyak makan sayur, banyak minum. Kemudian ada terkadang begini, nggak bisa ini bu, nggak bisa nyusu bayi, kenapa? Pentilnya nggak ada katanya. Ada yang seperti itu. Saya ingat dulu zaman saya masih ini ya, ibu saya itu kan ditarik gitu biar ada usaha. Kemudian bayi itu disuruh ngisep aja, dilatih ngisep, karena itu akan mancing, menarik, kemudian merangsang kelenjar susu untuk berproduksi. Semakin diisap. Kalau bayi baru lahir itu, kalau di rumah sakit sekarang ini disuruh ngisep sama bidannya. Bayi itu suruh nyusu, walaupun belum ada ASInya, karena itu mancing produksi, semakin isi semakin banyak produksi ASInya. Nah, jadi sekarang ini saya nggak ngerti apakah dia memang tidak mau menyusui, ya kan? Atau ibunya udahlah, udah dibilangin nggak mau dengar, ya udah biarin aja. Ada yang seperti itu, Terkadang kok berobat sama ibunya, udah dok, udah saya kasih tahu tapi nggak mau, ya sudah. Kan kasihan ya, kasihan bayinya gitu. Ini selingan ya, selingan karena tadi teringat apa tadi? Obesitas ya. Memang kalau minum susu formula itu pasti gendut. Saya dulu punya anak 3 itu dalam waktu 5 tahun, jadi kan deket-deket jaraknya tuh ya. Sampai orang bilang, kok anak dokter kurus-kurus? Ya nggak apa-apa, yang penting anak saya sehat gitu kan. Anak saya kurus bukan yang kurus kering nggak makan, bukan, tapi memang tidak minum susu formula. Berarti sehat, daya tahan tubuhnya jauh lebih kuat anak yang minum ASI dibandingkan susu formula. Bandingkan nanti dia lebih sering sakitnya yang mana, gitu, lebih kuat. Karena Allah yang menciptakan itu, kandungannya itu sudah sesuai dengan apa nih, tubuhnya manusia, dibandingkan dengan susu formula gitu. Tidak ada yang menyerupai lah pokoknya. Dah sampai di situ penanganan mandiri. Kalau tidak sembuh, nah baru dibawa berobat ke dokter. Obat apa? Nanti dokternya ya, saya nggak cerita obat di sini ya. Dan yang berikan sesuai dengan penyakitnya masing-masing. Ada tindakan apa? Oh ini harus ronsen, ini cek darah dulu bu. Nah kan itu yang sesuai dengan gejala yang timbul. Jadi namanya nyeri sendi bukan satu penyebabnya, bukan cuma asam urat, banyak penyebabnya.
ya.